Ulah Jerry. Bima menatap Jerry dengan tatapan kesal karena sedari tadi dia tidak juga mau pergi dari hadapan mereka. Dia tidak bisa menerima kalau Selin sudah bersama orang lain. Aku tidak percaya kau sudah menikah. Aku tidak percaya, berikan buktinya padaku, ucap Jerry sambil menunjuk Selin dan Bima bergantian. Ci, memangnya kau siapa? Sampai kami harus dapat izin darimu untuk menikah, ucap Selin dengan wajah kesal. Pergi sana, jangan ganggu aku lagi. Kau bukan siapa-siapa bagiku. Kau bisa kan merasakan bagaimana sakitnya saat orang yang kau cintai malah menikah dengan orang lain? Ucap Selin sambil menaikkan satu alisnya. Ayo pergi, biarkan bajingan itu di sini. Ajak Selin pada Bima dan si kembar. Tidak Selin, kumohon beri aku kesempatan. Tidak, ini tidak mungkin. Kau harus jadi milikku, teriak Jerry. Dia ingin menarik tangan Selin, namun satu tendangan keras dari kaki jenjang Bima menghantam perut pria itu. Buk, bruk. Dia terjerembab ke atas tanah yang kasar. Bima menatapnya dengan tatapan tajam. Seujung jari saja kau menyentuh, maka bersiaplah kehilangan orang yang kau sayangi, Jerry. Dan aku tahu pasti siapa saja mereka, ucap Bima dengan tatapan tajam. Jerry terbelalak, dia menelan kasar salipannya. Bagaimana Bima yang dikenalnya dulu benar-benar berbeda dengan Bima yang sekarang. Saat ini Bima benar-benar menyeramkan, tak pernah dia melihat Bima seperti itu sebelumnya. Kau beraninya kau mengancamku? Teriak Jerry marah. Asal kau tahu, Selin pasti sudah tidur dengan banyak laki-laki sebelum bersama denganmu. Oleh karena itu, hanya aku yang mau menerimanya dengan tulus, ucap Jerry sambil berjihit berdiri. Dia benar-benar berniat menjadikan Selin miliknya. Selin mengeraskan rahangnya. Dia menatap Jerry dengan tatapan marah. Selin menurunkan Kristo dari pangkuannya dan berjalan menghampiri Jerry. Tidakkah ucapanmu terlalu berlebihan? Tahu apa kau tentang hidupku, ha? Tahu apa kau tentang aku? Ucap Selin. Buk, tahu apa kau bajingan? Karena keluargamu hidupku hancur, karirku hancur berantakan, teriak Selin sambil terus memukuli pria itu. Selin menendang perut Jerry dengan kuat dan menendang rahang pria itu dengan satu hentakan hingga dia terhuyung dan terjatuh ke atas tanah. Mulutnya mengeluarkan darah. Selin mengajar pria itu bertubi-tubi. Jerry tak tinggal diam, harga dirinya merasa terlukai karena dipukuli oleh seorang wanita. Dia melawan Selin dan menendang kaki gadis itu hingga Selin terjatuh. Plak, satu pukulan mengenai wajah Selin membuat wajah gadis itu lebam. Kristan juga Kristo, ucap Bima yang menjadi panik saat melihat hal itu. Bima menerjang Jerry yang bangkit berdiri. Dia menghajar pria itu habis-habisan. Jerry benar-benar kalah telak di hadapan Bima yang sudah mengeluarkan cakarnya itu. Dasar manusia tak beradab, beraninya kau memukul perempuan, ucap Bima marah sekaligus kesal. Pergi kau dari tempat ini sebelum kuhabisi kau, Jerry, ucap Bima tegas. Uhuk, tunggu pembalasanku. Akan kupastikan kau menderita, Bima. Dan kau Selin, kau akan tetap menjadi milikku, ucap Jerry sambil masuk ke dalam mobilnya dengan keadaan kacau. Bruk, Selin ambruk setelah Jerry pergi. Selin, Ante, ucap Bima dan si kembar. Hei bangkitlah, jangan begini, kau itu kuat, jangan begini, ucap Bima khawatir. Baru kali ini dia setelah sekian lama menunjukkan perhatiannya pada wanita lain selain orang terdekatnya. Kau dengarkan apa kata pria itu tadi? Aku dikatai sebagai seorang perempuan tidak baik. Harusnya aku bunuh dia di sini, ucap Selin sambil menatap ke arah jalanan. Air matanya lolos begitu saja, namun tak ada isak tangis di sana. Si kembar langsung memeluk Selin dan mengusap-usap punggung perempuan itu. Ante jangan nangis, nanti kita ikut nangis. Ante jangan nangis, om bau itu udah pergi, ucap si kembar. Ayo bangkit berdiri, apa kau tidak malu dilihat orang-orang duduk di atas jalan ini? Ucap Bima sambil mengulurkan tangannya. Selin mengusap wajahnya dan menghapus air matanya. Dia menerima uluran tangan Bima dan bangkit berdiri. Sial, dia masih kurang terluka tadi. Harusnya ku tendang alat. Mulut Selin tiba-tiba ditutup oleh Bima. Bisa tidak kau kondisikan perkataanmu? Ada anak-anak di sini, kamu akan pusing dibuat kedua bocah ini nanti kalau kau sampai mengucap hal-hal seperti itu. Bisik Bima yang menutup mulut Selin dari depan hingga membuat jarak mereka sangat dekat. Mata Selin terbelalak, jantungnya berdegup kencang, bahkan wajahnya sampai memerah karena perbuatan Bima. Ayo ke dalam, dia tak akan datang lagi, ucap Bima sambil melepaskan tangannya dan menggendong si kembar. Baiklah, ucap Selin gugup yang mengelus dadanya. Kenapa aku sepertinya pernah melihat mata itu? Tapi di mana? Batin Selin sambil menatap Bima yang sudah beranjak terlebih dahulu bersama si kembar. Selin melangkahkan kakinya, namun dia tiba-tiba meringis kesakitan sambil memegang kakinya yang ditendang oleh Jerry tadi. Dengan terpaksa, dia berjalan tertati-tati menyusul Bima masuk ke dalam kafe.
Mereka masuk ke dalam kafe, Selin langsung dibantu oleh karyawannya dan dibawa ke ruang istirahat karyawan. Sementara itu Bima dan si kembar kembali ke ruangan mereka tadi bersama yang lainnya. Astaga Bu, kenapa bisa begini? Ucap karyawan Selin. Jika pengacau seperti itu datang lagi, katakan saja tidak di sini. Sungguh merepotkan. Ucap Selin sambil meringis kesakitan. Bu, kompres dulu wajah ibu. Itu memar. Ucap Ade sambil memberikan alat kompres pada Selin. Thanks, Dit. Ucap Selin. Bisa ambilkan gunting? Ucap Selin yang dianggukkan oleh karyawannya. Selain itu, memberikan gunting pada Selin. Dengan penuh kehati-hatian, Selin menggunting bagian bawah celana jeans yang dipakainya. Serak. Dalam sekali tarikan, kain itu pun robek dan terlihatlah bagian depan alias tulang kering Selin memar dan membiru akibat tendangan Jerry tadi. Kenapa dia tendang di sini sih? Harusnya aku hajar si bodoh itu. Gerutu Selin. Cak, kau masih bisa menggerutu padahal kondisimu seperti itu? Wanita aneh, ledek seseorang yang datang dengan membawa kotak P3K di tangannya yang dia minta dari karyawan yang lain. Tuh Tuan Bima, ucap Selin terkejut saat mendengar suara itu. Cak, kau akan mengganggu karyawanmu kalau di sini, ucap Bima. Pegang ini, ucapnya pada Selin sambil memberikan kotak obat itu. Dengan polosnya Selin menerima kotak itu dan, dalam sekali hentakan Bima mengangkat tubuh Selin membuat para karyawan terkejut. Apalagi Selin dia benar-benar tidak menyangka dengan apa yang dilakukan Bima. Yak, mau apa kau? Apa kau juga ikut gila karena si Jerry itu? Pekik Selin. Bima memutar malas kedua bola matanya. Jika bukan karena Luna yang memaksanya tadi untuk memeriksa kondisi Selin, dia tidak akan mau melakukan ini. Hei, bisa kau diam? Orang-orang akan berpikir kau sedang diculik, ucap Bima dengan nada datar dan kesal. Melihat hal itu, Selin menjadi diam, sedangkan karyawannya senyum-senyum sendiri melihat bos mereka untuk pertama kali bisa sedekat itu dengan seorang pria. Kita ke ruangan yang tadi, ku minta kau jangan ribut. Aku tahu kau tak bisa berjalan dengan baik dengan kondisi kakimu itu. Jangan banyak bicara atau ku kirim kau ke planet Mars, ucap Bima. Cak, dasar manusia es, kutus Selin. Apa kau tidak sadar kalau sedang mengejek dirimu sendiri? Balas Bima. Cak, terserahlah, cepatlah aku malu, ucap Selin sambil menekuk wajahnya. Kau tahu malu juga ya, ucap Bima, lalu membawa Selin menuju private room tadi, meskipun harus dilihat oleh para pengunjung. Dia wangi, batin Selin. Rambutnya harum, batin Bima.